Nah, halo semua, saya dan Natalia ingin menjelaskan sistem keuangan sederhana. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang ide aplikasi yang kita buat. Boleh dilanjut. Nah, di sini ada latar belakang. Banyak orang, terutama mahasiswa atau pemula, tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin. Nah, pencatatan manual atau tulis tangan dan catat di HP seringkali tidak terorganisir dan mudah hilang. Tidak ada alat sederhana yang bisa menunjukkan secara langsung saldo akhir dari aktivitas keuangan harian. Nah, di sini ada fungsi dan langkah kerja. Di sini fungsinya ambil input user, jumlah jenis transaksi keterangan, lalu format waktu transaksi saat ini, simpan data ke list Python, self atau transaksi, dan file transaksi CSV. Nah, kosongkan from setelah data tersimpan, tampilkan notifikasi yang berhasil. Langkah kerja, baca data dari file transaksi CSV, menyusun format laporan, jumlah jenis transaksi, keterangan, hitung jumlah saldo, tambah jika pemasukan, dan kurang jika pengeluaran. Tampil di area teks laporan. Di sini ada contoh output. Jadi tampilannya akan seperti ini jika di running. Akan muncul tulisan manajemen keuangan, jumlah dalam bentuk rupiah, jenis transaksi, dan keterangan. Jadi nanti kita tinggal isi jumlahnya sama jenis transaksi, habis itu keterangannya. Jadi tinggal disimpan. Jadi kita nggak perlu tulis-tulis lagi, tinggal ketik aja. Jadi lebih simpel menyimpan manajemen keuangan. Lalu selanjutnya ada kelebihan aplikasi. Kelebihannya itu ada 4. Yang pertama ada termuka modern dan user friendly dengan tema Kotlin. Yang kedua yaitu penyimpanan data permanen ke file CSV. Yang ketiga ada tidak perlu database. Yang keempat ada mudah dijalankan di semua komputer dengan Python. Lalu di sini juga ada kekurangannya, ada 3, yaitu tidak bisa mengedit atau menghapus transaksi. Yang kedua, belum ada validasi lengkap untuk input. Yang ketiga, hanya mendukung satu pengguna. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan pemrograman. Yang pertama itu mengelola pemasukan dan pengeluaran secara digital. Tujuan utama dari pemrograman ini adalah untuk membantu dalam mencatat transaksi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran secara digital. Dengan sistem ini, pencatatan menjadi lebih teratur, efisien, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manual. Untuk yang kedua itu, menyimpan transaksi ke file. Setiap transaksi yang dicatat melalui program akan disimpan ke dalam file. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengakses kembali data, melakukan evaluasi, serta menjaga keamanan dan keberlanjutan data keuangan. Untuk yang ketiga itu menampilkan laporan keuangan dengan saldo akhir. Program juga bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan secara otomatis. Laporan ini mencakup soal pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir. Dengan adanya laporan ini, pengguna dapat memahami kondisi keuangan secara menyeluruh dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Perkenalkan, nama saya Nanda Ferdi Giovanni Suwandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang saran pengembangan atau apa itu arti dari suatu coding. Coding instruction are translated into zeros and ones. The computer then reads the sequence and very quickly does what you have asked it to do. Maksudnya adalah pengkodean atau coding adalah proses memberi instruksi kepada komputer menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau yang lainnya. Instruksi ini ditulis dalam bentuk yang mudah dipahami manusia, namun komputer tidak bisa langsung memahaminya. Oleh karena itu, instruksi
tersebut perlu diterjemahkan ke dalam bentuk biner, yaitu kombinasi angka 0 dan angka 1. Setelah diterjemahkan, urutan angka biner ini akan dibaca oleh prosesor atau sebuah CPU yang kemudian memprosesnya sesuai dengan fungsi masing-masing instruksi. Komputer dapat mengeksekusi jutaan hingga miliaran instruksi setiap detik. Karena itulah, program yang kita buat saat ini dapat dijalankan secara instan dan efisien sesuai dengan perintah yang diberikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Septian. Saya akan menjelaskan pemrograman tersebut. Bagian pertama yaitu ada import library-nya, yaitu CSV, yaitu berguna untuk menyimpan dan membaca file transaksi yang kita simpan dalam format CSV. Lalu ada library datetime. Library datetime digunakan untuk mencatat waktu dan tanggal saat transaksi dilakukan. Terus ada TTK Bootstrap, yaitu library GUI berbasis Tkinter dengan tampilan lebih modern. Lalu kita pakai konstan untuk memberi konstanta-konstanta seperti left, center, dan lainnya untuk mengatur posisi dan komponen. Selanjutnya di bagian kedua ada inisialisasi aplikasi. Kita membuat kelas bernama Finance App sebagai wadah utama program. Fungsi init dijalankan saat aplikasi dibuat, seperti ini. Lalu ada save root. Save root ini adalah jendela utama aplikasi. Di sini kita dapat atur judul dan ukuran jendelanya. Ini untuk judulnya, dan untuk mengatur jendelanya seperti ini, yaitu geometri. Lalu ada list self transaksi, digunakan untuk menyimpan dan transaksi sementara selama program berjalan. Selanjutnya ada fungsi setup UI. Fungsi setup UI ini adalah untuk dipanggil menyiapkan tampilan antarmuka pengguna. Lalu ke bawah lagi ada bagian membuat tampilan antarmuka. Seperti ini. Kita buat sebuah frame untuk menampung semua komponen padding, yaitu 20, supaya tidak terlalu mepet. Lalu untuk judul aplikasi seperti ini. Label ini menampilkan judul aplikasi dengan ukuran font besar dan di tengah, menggunakan padding 10. Lalu pindah ke bawah lagi, dapat menginput jumlah uang seperti ini pada codingan ini. Label ini dan kolom input untuk jumlah uang. Kita pakai entry agar user bisa mengetik nilai uang. Ini. Lalu ada jenis transaksi. Jenis transaksi ini kita drop down untuk memilih jenis transaksi, bisa pemasukan atau pengeluaran. Defaultnya adalah pemasukan. Lalu untuk bagian ini, digunakan untuk menulis deskripsi atau catatan dari transaksi. Pindah ke bawah lagi, lalu ada tombol aksi. Tombol aksi ini kita buat frame khusus untuk tombol agar tersusun sejajar ke samping. Lalu di bawahnya ada ini, tombol simpan transaksi. Tombol ini digunakan untuk menyimpan transaksi. Saat ditekan akan menjalankan fungsi simpan transaksi. Lalu tombol tampilkan laporan ini yang berwarna biru untuk menampilkan semua transaksi yang disimpan. Jadi lalu pindah ke bawah lagi, ada laporan frame. Laporan frame ini khusus untuk diberikan laporan transaksi sebagai area tampilan laporan. Lalu ke bawah lagi ada save text laporan, yaitu text area ini digunakan untuk menampilkan isi laporan
transaksi dan saldo. Lalu ke bagian fungsi simpan transaksi di bawah ini untuk mengambil input jumlah dari user dan ubah ke angka. Kalau tidak bisa diubah nanti akan error. Seperti ini. Lalu ada jenis self transaksi ini untuk mengambil jenis dan keterangan dari user serta waktu sekarang. Lalu untuk data ini buat dictionary berisi transaksi lalu simpan sementara di list self transaksi tadi. Lalu ada with open transaksi CSV, itu berguna untuk membuka file transaksi CSV dan menambahkan barisan baru berisi data transaksi tersebut. Lalu untuk TTK message box show info, yaitu berguna untuk menampilkan pesan sukses dan kosongkan kembali kalau tidak diinput. Lalu ada accept value errornya, TTK message box show error, yaitu kalau misalkan user masukkan huruf atau simbol, jadi dia akan menampilkan pesan error. Lalu ada fungsi laporan, tampilan laporan, yaitu untuk meset saldo awal dari 0 dan hapus jika isi laporan lama. Lalu ada with open transaksi, yaitu berguna untuk membuka file transaksi CSV dan membaca semua data di dalamnya. Lalu pindah ke bawah lagi ada laporan ini, laporan waktu, yaitu untuk membuat header laporan untuk ditampilkan di text area pada running pemrograman tersebut. Lalu ada for row ini untuk loop setiap barisan di file, menghitung saldo berdasarkan jenis transaksi lalu menambah ke laporan tersebut. Lalu untuk laporan di bawah ini untuk menambahkan total saldo akhir di laporan lalu dapat ditampilkan di layar aplikasi tersebut. Jika terdapat error, maka file yang belum pernah dibuat tampilkan error bahwa data belum ada. Lalu untuk menjalankannya menggunakan codingan tersebut, yaitu bahasan ini adalah kode utama yang dijalankan pertama kali. Kita membuat jendela untuk root, lalu jalankan aplikasi dengan main loop. Ini untuk menjalankan aplikasi tersebut agar window tetap tampil, dan hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita dapat mengisi nilai misal 50.000 untuk jenis transaksi, pemasukan, dan keterangan contoh tabungan. Lalu jika kita simpan transaksi, maka akan keluar di program tersebut. Di program tersebut, yaitu transaksi berhasil disimpan. Lalu kita dapat menampilkan laporan tersebut di bawah ini, yaitu dia akan menampilkan nilai seperti ini. Karena tadi sebelumnya saya coba, jadi kita ulang dari awal transaksi tersebut. Contoh, lalu kita ulang pemrograman tersebut. Jadi seperti ini, kita misal mengisi 50.000 untuk jenis transaksi, pemasukan, dengan keterangan tabungan.
Jika kita simpan, akan mengeluarkan transaksi berhasil di bawah ini. Transaksi berhasil. Lalu kita dapat menampilkan laporan tersebut, yaitu dapat mengeluarkan tanggal dan jenis, lalu jumlah dan keterangannya. Jika kita mengisi pengeluaran, contoh pembelian kemeja dengan harga 35.000 dan kita simpan transaksi tersebut, maka transaksi juga akan berhasil juga. Lalu kita dapat menampilkan transaksi tersebut, lalu jumlahnya dia akan dapat mengurang sendiri untuk saldo akhirnya. Jika kita salah, maka akan mengeluarkan error. Contoh misalkan ini namanya meja, keterangannya 10.000, maka dia akan masukkan jumlah dalam angka. Dia bahwa tahu dia kalau misalkan dalam program tersebut akan error. Jika ditampilkan maka tidak bisa. Jadi segitu saja, terima kasih.